Video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film berjudul God of Gambler atau Dewa Judi. Sedari bocil, jika film ini tayang di TV, saya tidak akan melewatkannya. Walaupun bentar-bentar iklan. Jika ada yang belum tahu film ini mengisahkan seorang pria yang tidak pernah kalah berjudi. Sehingga pria ini diberi julukan atau diberi gelar Dewa Judi. Tidak seperti kita, selalu rungkat, selalu depo, tapi tidak pernah WD. Aduh. Jadi kita lanjut ke alur ceritanya. Cekidot. Film diawali di kasino wilayah San Francisco, Amerika. Digelar judi poker yang ditonton para pejudi lain yang tidak punya modal. Di sisi lain, para pemodal kasino sedang memantau seorang pejudi yang selalu menang. Pria bernama Michael ini berniat mengusir si penjudi ini jika terbukti dia punya riwayat curang. Tetapi dari jejak digitalnya tertulis tidak mempunyai riwayat curang dan tidak pernah ditolak oleh kasino manapun. Artinya pria itu sangat berbakat dalam berjudi. Lalu Michael menghampiri pria itu yang bernama Kocun. Michael yang takut rungkat, dia pun mengusir Kocun dengan dalih akan mengenakan pajak dari kemenangan judinya itu. Kocun yang paham dengan maksudnya, dia pun langsung pergi. Who's that guy? Taoisan. Setelah dari Amerika, Kocun lanjut ke Jepang untuk memenuhi undangan bermain judi di sana. Pria bernama Komiyama inilah yang mengundang Kocun. Dengan pedenya, Komiyama menantang Kocun bermain mahjong. Dengan sedikit adegan rebut-rebutan buah mahjong, sudah bisa dipastikan Kocunlah yang menang. Di pertarungan kedua, Kocun harus menghadapi seorang wanita yang dipenuhi tato Yakuza. Di permainan ini, siapa yang mendapatkan dadu terendah, dialah yang menang. Wanita ini berhasil mendapatkan 6 angka 1 dan sangat mustahil Kocun untuk menang. Palingan seri ya kan. Lalu Kocun pun meminta gelasnya diganti dengan yang lebih berat. Wow, sangat mustahil. Ternyata Kocun berhasil menang karena satu dadu hancur. Alhasil Kocun mendapatkan 5 angka 1, lebih kecil dari lawannya ya kan. Sebenarnya tujuan Yama mengundang Kocun ke Jepang adalah memintanya untuk berjudi melawan Kamsing, si raja judi dari Singapura. Yama ingin balas dendam pada Kamsing karena ayahnya mati bunuh diri setelah dikalahkan oleh Kamsing dengan cara yang curang. Setelah Kocun menyetujuinya, Yama memberikan bodyguard andalannya yang bernama Dragon untuk menjaga Kocun sampai pertandingan nanti. Dragon ini mantan tentara di perang Vietnam, terlihat dari tato yang ada di tangannya. Setelah dari Jepang, Kocun kembali lagi ke Hong Kong. Dia bersama pacarnya Sarla yang kita kenal dengan nama Yimong, dan juga Koi, asisten pribadinya. Di sisi lain, terlihat Andy Lau sedang pacaran dengan wanita cantik bernama Joy Wong. Sebagai pengangguran sejati, Andy Lau berjanji akan lebih giat lagi berjudi agar bisa segera menikahi Joy Wong. Karena baginya berjudi adalah jalan ninjaku. Ketika akan pulang pacaran, Andy Lau ditegur oleh pria India bernama Mansur Ahmed karena Andy Lau telah pacaran di lahan miliknya. Karena tidak terima telah ditegur,
Malam harinya, Andy Lau bersama adiknya Rapen membuat jebakan untuk Mansuk dan anjingnya yang biasanya lewat sini. Di sisi lain, Ko Chun sembari memakan coklat kesukaannya, dia sedang menonton permainan judi temannya yang bernama Crocodile. Orang yang menjadi lawannya adalah Ah-nam. Ternyata Ko Chun mengetahui kalau Crocodile telah dicurangi oleh Ah-nam dari tipuan tangan oleh si pembagi kartunya. Karena takut temannya rungkan, Ko Chun menyuruhnya berhenti dan dia akan menggantikannya. Sebelum bermain, Ko Chun meminta waiters itu untuk menggantikan si pembagi kartu itu agar tidak ada kecurangan. Saya hay 500,000 Setelah seluruh uang ditaruhkan, ternyata kartu terbuka Ko Chun 200, 1 as dan 1 kartu 10. Sedangkan kartu Ah-nam adalah 2, 10, 9 dan 7 wajib. Itu artinya mereka sama-sama memiliki 2 kartu yang sama dengan nominal yang berbeda. Setelah membuka kartunya, Ah-nam memiliki 3 kartu 10. Tapi ternyata Ko Chun juga memiliki 3 kartu ratu. Yang kita tahu, ratu lebih tinggi nilainya dibanding 10. Dengan terpaksa, Ah-nam pun memberikan cek kekalahannya sebesar 18 miliar. Ah-nam yang tak ikhlas uangnya hilang begitu saja, dia pun menyuruh anak buahnya untuk mengambil kembali ceknya. Sementara itu, sebelum Ko Chun naik ke mobil, dia meminta Koi dan Crocodile pulang menaiki bis sambil membawa ceknya, karena dia tahu Ah-nam akan kembali merebut ceknya. Lalu Ko Chun menelepon si Dragon. Ternyata Ko Chun sudah ada di kereta api. Ah-nam yang keras kepala, dia menyuruh anak buah lainnya untuk mengejar Ko Chun di kereta api. Beruntungnya di sana sudah ada dragon yang melawan mereka semua. Lalu Ko Chun pun melarikan diri dari kereta itu. Namun sialnya, dia menginjak jebakan yang dibuat Andy Lau. Andy Lau pun panik karena mereka telah salah sasaran. Karena takut ditangkap polisi, mereka pun membawa Ko Chun untuk diobati. Ko Chun pun diobati oleh neneknya Andy Lau. Di tengah malam, ketika Andy Lau akan belam-belam gurih-gurih nyoy, tiba-tiba saja dia mendengar jeritan sang nenek. Ternyata sang nenek kaget karena Ko Chun mendatanginya. Andy Lau pun menghajar Ko Chun karena mengira sudah tidak sopan pada neneknya. Lalu Joyong melarangnya karena dia mengira Ko Chun telah hilang ingatan. Dia juga mengembalikan uang yang ditemukan di jasnya. Terlihat Ko Chun seperti anak kecil, apalagi setelah melihat coklat makanan favoritnya. Alhasil mereka menamai Ko Chun dengan sebutan si coklat. Keesokan harinya, Andy Lau mengajak si coklat bermain judi di tempat si Dayat, bandar judi ilegal. Karena si Andy Lau tahu si coklat memiliki uang yang cukup banyak. Ketika di dalam, Andy Lau berpura-pura merayu si Dayat untuk menipu sepupunya dari Amerika itu yang kaya tapi bodoh. Merasa bisa meraup banyak uang, Dayat pun mengajak si coklat bermain judi poker. Tapi sebelum bermain, si Andy Lau mencoba menipu si Dayat. Si coklat yang berpura-pura kaya, dia menulis cek dengan nominal puluhan juta untuk taruhan pacuan kuda. Namun karena hari Sabtu, bank tutup dan tidak bisa mencairkan cek itu. Dengan alasan itu, mereka meminta setengah nominal cek itu dari Dayat. Dan Dayat bisa mengambil cek itu. Tapi apesnya, bukannya mencairkan cek itu menjadi uang, tapi Dayat malah langsung menelepon bandar pacuan kudanya untuk memasang taruhan sesuai yang si coklat inginkan. Andy Lau pun gagal menipu si Dayat. Namun tetapi walau tidak berhasil menipu si Dayat, ternyata si coklat bisa memenangkan judi poker dari si Dayat. Padahal kartu si Dayat 2 kartu yang sama, sedangkan kartu si coklat hanya 1 kartu yang sama, yaitu 3. Sedangkan kartu tertutupnya si coklat
9 wajit. Kartu 9 wajit itu sempat dilihat juga oleh si Andy Lau dan juga Rapen. Entah ilmu apa yang dimiliki si coklat, kartu itu jadi berubah. Karena hal itu si Andy Lau sangat kaget. Padahal tadi dia melihat sendiri kartunya adalah 9 wajit. Mereka pulang setelah berjudi dan gagal menipu si Dayat. Namun sebelum mereka pergi, Dayat memberikan uang 100 juta kepada si coklat. Ternyata taruhan pacuan kuda yang asal-asalan tadi benar-benar menang. Di malam harinya, Andy Lau kembali meminta si coklat untuk merubah kartunya seperti yang dia lakukan di tempatnya si Dayat. Dengan diam-diam, Andy Lau menyembunyikan 2 kartu angka 3-nya kepada Rapen. Anehnya, coklat tetap bisa mendapatkan kartu angka 3. Padahal jelas-jelas Andy Lau sudah menyembunyikan kartunya tadi. Dan ternyata kartu yang dipegang Rapen sudah berubah juga. Entah seperti apa yang dilakukan si coklat, tapi hal itu membuat Andy Lau sangat senang. Dia berpikir akan menjadi kaya raya dengan cara mengajak si coklat untuk terus berjudi. Keesokan harinya, Andy Lau mulai mengajak si coklat bermain judi dari kasino ke kasino yang lain. Sampai-sampai dari hasil judi itu mereka dapat membeli mobil mewah. Suatu hari, Andy Lau memeriksakan si coklat ke rumah sakit untuk mengetahui penyakit apa yang dideritanya. Dokter mengatakan si coklat mengalami hilang ingatan karena ada darah yang membeku di kepalanya. Jika gumpalan darahnya dihilangkan melalui operasi, mungkin ingatannya akan bisa kembali. Sesudah diperiksa oleh dokter, Andy Lau rela menjual mobilnya dan menggunakan seluruh uang kemenangannya untuk membayar uang muka operasinya si coklat. Sampai-sampai Andy Lau tidak bisa membayar hutangnya. Agar tidak bertemu dengan debt collector, Andy Lau mengajak mereka semua bersembunyi di sebuah villa. Singkat cerita, mereka telah sampai di sebuah villa yang ternyata villa itu juga tempat bisnis Pok-Pok Nyoy. Di malam harinya, saat teman-temannya masih di luar, coklat yang bete, dia mencari sesuatu untuk dimainkan. Namun dia malah menemukan nomor teleponnya si Dragon. Karena penasaran, si coklat pun menelepon nomor itu. Kebetulan yang menerima telepon itu adalah si Dragon. Untungnya telepon mereka juga terhubung ke customer service-nya villa, sehingga Dragon jadi tahu Kocun sedang meneleponnya dari villa Pok-Pok Nyoy. Di sisi lain, Koi yang mabuk dengan songongnya masuk ke kamarnya Yimung. Ternyata Koi telah membenci Kocun yang dia anggap telah merebut Yimung darinya. Lalu Koi berusaha membelam-belam paksa Yimung. Menyadari alat perekamnya masih menyala, lalu Yimung pun bertanya untuk memancing Koi. Ternyata Koi juga sudah lama berniat menghabisi nyawa Kocun, bertujuan ingin menguasai uangnya yang disimpan di bank Swiss. Setelah memancing Koi, Yimung sempat melawan, tetapi Koi tak sengaja mendorong Yimung keluar rumah hingga dia meninggal. Lalu Koi yang sadar Yimung sempat merekam ucapannya. Lalu Koi pun merusak pita rekaman itu. Bahkan Koi sempat membakarnya. Keesokan harinya, Koi mengajak Anam bekerja sama untuk menghabisi Kocun yang keberadaannya telah diketahui mereka, yaitu di villa Pok-Pok Nyoy. Lalu jika berhasil, harta Kocun akan dibagi 2. Kemudian anak buah Anam langsung menyerbu villa itu. Di waktu bersamaan, Dragon juga datang ke kamarnya si Kocun. Dragon memperkenalkan diri bahwa dia adalah bodyguard khusus Dewa Judi. Kemudian Dragon langsung mengajak mereka semua keluar dari villa ini. Mereka melewati tangga darurat agar tidak diketahui anak buahnya Anam. Baru saja muncul dari parkiran, mereka langsung diserang oleh anak buahnya Anam. Di sini Koi yang melihat Kocun hilang ingatan, Koi pun ingin membunuh Kocun. Beruntungnya Andy Lau bisa menggagalkannya hingga Koi pingsan.
Lalu Andi Lau pun pergi sambil membawa pistolnya Koi. Sementara itu, Coklat yang ketakutan dia terus berlari hingga sampai terpeleset yang membuat kepalanya terbentur. Tak sampai di situ, dia juga harus tertabrak mobil. Di rumah sakit, Ko-chun yang baru sadar ingatannya telah kembali akibat benturan keras di kepalanya tadi. Lalu Ko-chun menanyakan keberadaan pacarnya Yimung. Lalu Koi berpura-pura sedih dan mengatakan bahwa Yimung telah tewas kecelakaan di rumahnya. Lalu tiba-tiba Andi Lau muncul dan langsung menyerang Koi. Namun sayangnya Ko-chun tidak mengenali Andi Lau. Kemudian Andi Lau pun diusir polisi. Keesokan harinya, Ko-chun pulang ke rumahnya untuk mengenang masa-masa bersama dengan pacarnya Yimung. Pada malam harinya, datanglah Kamsing ke markasnya Anam. Ternyata dia adalah bosnya Anam. Kebetulan di sana ada Koi. Dia pun mengajak Kamsing untuk bekerja sama menjebak Ko-chun. Lalu diputarkanlah video permainan judinya Ko-chun pada Kamsing. Menurut Kamsing, hebatnya Ko-chun bukan karena bakat, melainkan hanya trik saja. Rahasianya ada di cincinnya Ko-chun yang selalu digosok. Lalu Koi menunjukkan kacamata yang bisa melihat tembus pandang yang akan membantu mereka memenangkan pertandingannya si Kamsing. Lalu Koi memberikan kacamata pada Kamsing yang baru bisa diproduksi oleh Amerika. Keesokan harinya, Ko-chun dan anak buahnya pergi ke kapalnya Kamsing. Sesampainya di kapal, terlihat Koi tidak terlihat sama sekali sebagai pengkhianat. Di sisi lain, Andi Lau menyamar sebagai pelayan untuk bertemu dengan Ko-chun. Lalu Andi Lau mengatakan kalau Koi sempat ingin membunuh Ko-chun. Meski Ko-chun tak mempercayainya, tapi Ko-chun tetap mengizinkan Andi Lau untuk melihat pertandingannya. Pertarungan judi pun dimulai. Di sisi lain, Kamsing memiliki dua kartu yang sama, 7 dan Ratu. Sedangkan Ko-chun tidak memiliki kartu yang sama atau berurutan. Di sini Ko-chun menggertak Kamsing dengan cara tersenyum agar Kamsing tidak meladeni taruhannya. Namun Kamsing meladeni taruhan Ko-chun karena dia tahu kartu yang tertutup milik Ko-chun dari kacamata tembus pandangnya. Alhasil Ko-chun kalah di babak pertama ini. Di babak kedua, Ko-chun langsung menutupi kartunya agar tidak dapat dilihat lagi oleh Kamsing. Di sini Kamsing memiliki 4 kartu ratu, termasuk kartu yang tertutupnya. Sementara itu, 4 kartu Ko-chun yang terbuka juga sangat bagus. Dia memiliki 3 kartu as, dan kartu yang tertutupnya itu jika as sudah bisa dipastikan Ko-chun akan menang karena lebih tinggi as dibanding ratu. Melihat itu, Kamsing mulai jiper. Namun ketika Ko-chun menggeserkan kartunya, Kamsing melihat itu kartu raja, bukan as. Menganggap dirinya sudah pasti menang, dia pun menunjukkan kartunya. Lalu Ko-chun langsung mengejek kacamatanya Kamsing yang ketinggalan zaman karena Ko-chun telah menggunakan lensa khusus asli buatan Jerman. Ko-chun sengaja memberi kartu asnya simbol raja untuk menipu Kamsing. Setelah itu, Ko-chun berpura-pura berterima kasih pada Koi yang telah membocorkan rahasia Kamsing padanya, dan juga Ko-chun memberikan pistol mainan pada Koi. Lalu Ko-chun menjatuhkan pita rekaman Yimung yang sempat dia temukan.
karena tidak terbakar semuanya. Kemudian Kamsing tak merasa takut di penjara meskipun baru saja membunuh Koi, dikarenakan kapal ini berlayar di laut lepas, di mana undang-undang pembunuhan Hong Kong tidak berlaku di sini. Namun Ko Chun bilang kapal ini masih di Hong Kong, yaitu di Pulau Lantau. Dengan begitu, polisi Hong Kong dapat menangkap Kamsing kali ini. Setelah berhasil mengalahkan dan mempenjarakan Kamsing, Yana sangat berterima kasih pada Ko Chun. Lalu Andy Lau kembali memanggil Ko Chun, tapi sayang Ko Chun tetap tidak mengenali Andy Lau. Sesampainya di rumah, Andy Lau yang kesal pada Ko Chun bermaksud akan merobek fotonya Ko Chun, tetapi Ko Chun langsung melarangnya. Ternyata Ko Chun sengaja pura-pura tidak mengenalinya di depan orang banyak agar Andy Lau tidak diincar oleh musuh-musuhnya Ko Chun. Lalu Andy Lau diajak ke Las Vegas untuk berjudi bersama. Film pun tamat.